Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ismail Madini. Saya berasal dari jurusan akuntansi, prodi perbankan syariah kelas PS1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu murabahah dan yang lain-lainnya. Nah, jadi apa itu murabahah? Jadi jual beli murabahah adalah kata al-murabahah berasal dari bahasa Arab dari kata ar-ribu yang berarti kelebihan atau tambahan atau keuntungan. Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu, murabahah adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya, landasan hukum bai murabahah. Yang pertama ada Al-Quran. Jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ada beberapa ayat yang berbicara tentang jual beli, antara lain surat Al-Baqarah ayat 275 yang isinya sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu yang selanjutnya ada surah An-Nisa ayat 29 yang isinya tentang hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu. Nah, yang kedua ada sunnah yang isinya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya jual beli harus dilakukan suka sama suka. Lalu ada yang berisikan ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqorodah, dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Lalu yang ketiga ada ijma, yang berarti umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu untuk mendapatkan jual beli secara sah. Dengan demikian, mudahnya bagi tiap individu untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga ada rukun murabahah. Dalam melaksanakan akad pembiayaan murabahah, ada beberapa rukun yang harus diketahui oleh masing-masing pihak supaya nantinya tidak ada keraguan dalam melakukan transaksi. Karena dengan adanya rukun akan memudahkan transaksi piutang murabahah yang dilakukan. Adapun rukun murabahah sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, objek yang diakadkan, yaitu barang yang diperjualbelikan dan harga. Dan yang ketiga adalah akad atau sigot, yaitu serah atau dan terima. Lalu ada syarat bai murabahah. Yang pertama yaitu menurut Wahbah Zuhaili, jual beli murabahah dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut: mengetahui harga pertama atau harga pembelian atau harga kulaan, mengetahui keuntungan yang diambil oleh penjual, hendaklah barang yang menjadi modalnya termasuk barang yang misliyat, seperti barangnya ditakar, ditimbang, dan dihitung secara bijian. Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak dinisbahkan riba tersebut terhadap harga pertama. Transaksi pertama haruslah sah. Jika tidak sah, maka tidak boleh jual beli secara murabahah. Itu menurut Zuhaili. Lalu aplikasi murabahah, yaitu aplikasi bai murabahah pada lembaga keuangan syariah adalah untuk pembiayaan membelikan barang-barang investasi. Al-murabahah adalah kontrak untuk sekali akad, one shot kill, sehingga kurang tepat jika digunakan untuk pembiayaan modal kerja. Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit. Kalangan pembenaran perbankan syariah banyak menggunakan al-murabahah secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja. Contohnya, bai murabahah pinjam sebesar 100 juta yang dilakukan secara kredit dan bunga 15% per tahun dalam jangka masa 10 tahun akan dibayar secara kumulatif. Nah, begitulah. Lalu yang terakhir ada fatwa tentang muamalah. Yang pertama 13 DSN MUI 9/2000 yang berisikan uang muka dalam murabahah. Lalu yang kedua ada 16 DSN MUI 9
2000 yang berisikan diskon dalam murabahah. Yang ketiga ada 23 DSN MUI 3 2002 potongan pelunasan dalam murabahah. Yang keempat ada 46 DSN MUI 2 2003 potongan tagihan murabahah. Yang kelima ada DSN 47 DSN MUI 2 2003 penyelesaian utang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Yang keenam ada 48 DSN MUI 2 2005 penjadwalan kembali tagihan murabahah. Yang ketujuh ada 49 DSN MUI 2 2005 konversi akad murabahah. Dan yang ke-8 ada 84 DSN MUI 12 2012 metode pengakuan keuntungan murabahah. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang murabahah dan isi-isinya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.